Progres Project Sumanto semakin sini bisa semakin cepat, mudah-mudahan nih. Bagi teman-teman yang belum tahu Project Sumanto itu adalah project yang menjadi pilihan teman-teman dulu, di mana pilihannya adalah ngebangun motor Mio atau Supra, dan dipilihnya oleh teman-teman adalah Sumanto ini. Dan nama Sumanto ini juga berkat teman-teman dari voting dan lain sebagainya, dipilih nama Sumanto. Di video sebelumnya kita sudah ngerjain bagian mesin. Intinya kita ngecek rasio kompresi dan beberapa hal yang lainnya. Di video kali ini kita akan beresin yang namanya cylinder head Jamus ini, yang 3 klep ini. Dan banyak yang harus dikerjain, mulai dari klepnya harus diganti. Kita akhirnya adopsi dengan klep punya motor lain dipasang di sini. Ada proses porting polish, selain dari itu juga ngerapihin bagian kubah dan lain sebagainya, termasuk skir klep dan pemasangan mesin. Saya tuh lagi mau ngerjain head ya, karena head di video yang sebelumnya itu kan masih baru mock up buat nyari rasio kompresi. Ini ada sedikit kendala di mana memang ini klep in-nya itu udah masih dipakai sih bisa ya, cuman secara flow nanti nggak bagus karena ini udah sering di skir dan habis. Karena si Jamus ini bukan barang yang umum, jadi sedikit agak repot. Ini kayaknya kita mau modif. Tadi kita dapet klep. Klepnya beat ya, secara dimensi hampir mirip, cuman beda di diameter payungnya. Ini nanti kita mau coba machining, mudah-mudahan kita bisa dapat speknya bisa mendekati. Kalau speknya bisa mendekati, berarti bisa kita pasang, bisa kita rakit. Jadi ini nanti harus kita potong. Ini pakai X yang punya beat ya. Nanti kita coba machining biar dapat dimensi yang sama. Dari situ nanti kita juga mau koreksi ini yang namanya portnya. Porting ya, bukan disebut porting ya. Kalau disebut porting iya, jadi cuman hanya memperbaiki bentuk dari portnya bila mana ada kekurangan. Jadi itu yang disebut sama saya porting stage 1. Jadi memperbaiki saja, dan polishing bagian X, karena X itu harus mengkilat. Kalau bagi saya, kalau misalnya kita lagi treatment head, kenapa harus lebih mengkilat? Dan in itu biasanya dibiarkan kasar. Kalau X itu dia kasar sehingga saat permukaan kasar ini menciptakan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan kalau mengkilat. Jadi saat mengkilat, karena luas permukaannya lebih sedikit, panas yang diterima oleh head ini akan lebih sedikit, akan sedikit lebih dingin dibandingkan kalau permukaannya kasar. Jadi itu yang akan dikerjain. Karena teman-teman suka yang ASMR kemarin-kemarin, kita ke ASMR machining si klep, dan habis itu kita porting. Lihat nih, by Gagan. Jadi tadi versi ASMR tadi itu dikerjain di sini karena kita ada mesin lathe di sini ya. Jadi sekarang ini yang asalnya adalah klepnya punya beat, itu sudah sama ukurannya sama yang bawaan head Jamus ini. Kalau secara ukuran, si klepnya itu diameternya 18,8, 19 mili kurang lah ya. Ini sudah sama dengan yang punya bawaan sini motor. Cuman perbedaannya kenapa harus diganti, karena pada dasarnya kita nyari lama lagi waktu ya, intinya karena barang yang bukan gampang dicari. Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini klep itu udah kemakan banget nih. Ini mau di skir juga, ngabisin seating, sama nanti secara flow nanti jadi nggak bagus. Makanya kita ganti, ini udah jadi. Tinggal ntar kita rapiin, kita bersihin. Sekarang kita main ke bagian port. Port ini akan saya porting stage 1 kalau istilah saya ya. Yaitu kita hanya merapikan secara form, secara bentuk. Jadi kalau ada cetakan-cetakan dari pabrikan yang kurang rapi, itu dirapihin. Untuk in-nya akan dipertahankan kasar, bagian luarnya itu nggak akan saya treatment dulu karena
Saya belum tahu nanti leher angsa intake-nya atau intake pakai yang apa. Cuman X nanti kita polishing sampai mengkilat. Ini ada center. Kelihatan kan? Sesi ASMR berikutnya. Morting. Wush. Kacamatanya, aduh. Ini sebagai bukan rule of thumb-nya saya kalau misalnya lagi morting itu yang pada dasarnya itu adalah kalau teman-teman kelihatan gitu ya, di sini biasanya stage 1 itu adalah di mana ada cetakan-cetakan di dalamnya, di mana cetakan-cetakan ini tuh bisa ngeganggu flow karena cetakan pasir, cetakan corannya ini nggak rapi. Itu pertama yang dikerjain. Terus udah itu, ini masih ada yang kelewat ya. Saat morting, kuncinya adalah sebenarnya kalau selama ini saya morting gitu ya. Kalau bagian yang atas, pundak atas ini sebenarnya mau berantakan juga sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin rapi. Tapi yang paling penting adalah kalau bila dibilang ini bagian sambungan sini. Di bagian bawah sini tuh ada tekukan. Jadi kalau teman-teman lihat itu tekukannya begini. Nah, tekukan bagian sini itu pasti high flow. Sedangkan bagian yang bawah sini, kalau kita ngayun yang nggak bener, di sini nanti malah di kecepatan tinggi itu malah mau clap segede apapun. Kalau surutnya terlalu nekuk di bagian dalamnya, walhasil flow udara itu nggak bisa keayun dengan baik. Jadi harus sangat berhati-hati saat morting pas bagian pundaknya kalau saya sebut ya. Ini saya mau lari ke bagian pundaknya sekarang nih. Yang sedikit-sedikit agak-agak gampang-gampang susah sih. Banyak harus dirasa-rasain gitu ya. Ini pundaknya agak PR nih. Jadi cetakan dari sananya bisa dibilang nggak bagus. Nggak bagus, bener-bener nggak bagus. Flow-nya nggak begitu bagus-bagus amat ini. Untuk si cetakan si ini nih secara flow-nya B aja. Secara cetakannya banyak tabrak-tabrakan. Kalau mau dibikin bener-bener bagus si head Jamus ini PR untuk yang ininya ya. Oh well, tapi karena kita punyanya head ini, kita kerjakan. Gimana lagi ya nggak?
Ini adalah hari berikutnya. Kelihatan lah saya ganti baju ya, warnanya nggak sama. Jadi setelah potting kemarin, ini sekarang kita lanjut ke tahap polishing. Polishingnya ini nggak akan terlalu gila, jadi yang dilakukan nanti oleh Paman Suryadi itu hanya melakukan penghamplasan aja sampai terlihat cukup mengkilat, mulai dari hamplas ukuran 200-an ke 500-an dan ke 1000. Sebenarnya itu sudah cukup, tapi kalau memang pengen all out itu benar-benar dihamplas sampai benar-benar mengkilat, bisa kelihatan istilahnya monyetnya kelihatan lah ya. Tapi nggak perlu segitu banget karena ini bukan untuk kompetisi, untuk harian ya cukup lah seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari hasilnya Paman, ini bisa dilihat ya. Di sini di port X-nya sudah mengkilat, bagian ini sudah mengkilat, dan ini sebenarnya sudah dilakukan koreksi di bagian seating. Jadi ini di grinding ulang. Kenapa harus di grinding ulang? Biar untuk proses berikutnya di mana kita akan melakukan skir clap, ini akan memudahkan, dan karena clap yang sebelumnya sudah habis, jadi seatingnya itu sudah termakan. Jadi ini dikirim ke Adiatech untuk di grinding biar proses skillnya lebih mudah. Skir clap. Skir clap itu sebenarnya kalau pada dasarnya itu adalah membuat join atau sambungan antara clap dengan seating clapnya, sehingga benar-benar dia matching, sehingga akan terjadi kedap udara dari chamber-chamber di mesin. Karena chamber di mesin itu intinya ada 3, ada bagian in, ada bagian out, dan ada combustion chamber atau yang disebut dengan ruang pembakaran. Kalau clap ini bocor, ini akan menghasilkan beberapa gejala. Satu, kompresi rendah. Berikutnya adalah bisa juga nembak-nembak, dan mesin jalannya nggak enak ya, karena pincang atau disebut dengan kurang kompresi, bahkan nembak balik ke karburator gitu. Jadi ada beberapa hal yang kalau saya ini sekedar sharing dan mungkin input ke teman-teman juga, karena mungkin cara saya skir clap ini sedikit agak berbeda dibanding yang pada umumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dimana kalau kita punya grinding paste atau pasta untuk skir ya. Ini ada 2, ada yang disebut coarse atau kasar, dan ada juga yang fine atau halus. Kalau misalnya ini sudah dibentuk seperti ini dan nanti ada beberapa tahap pekerjaan, itu sebenarnya kita cukup menggunakan yang halus, tidak perlu yang kasar. Kecuali memang kita benar-benar punya clap baru, segala baru, terus pengen sedikit lebih cepat, boleh, tapi tidak boleh durasinya terlalu lama, karena clap bisa kemakan, seating clap pun bisa habis. Jadi itu nanti walhasil si clap itu menjadi terlalu mendem. Nah, terlalu mendem itu juga banyak faktor ya, dari flow nggak bagus, dari nanti total volume di dalam kubah ini berubah, dan lain sebagainya. Jadi kita start ya. Yang harus disiapin itu sebisa mungkin kita punya dudukan yang diem seperti ini, mau di atas meja, kadang-kadang kan dipasang baut gitu ya, terserah lah mau kayak gimana. Kalau kebetulan di sini kita ada ragum, kita pasang di ragum, lalu clapnya kita siapin. Nah, nanti setelah di grinding atau di skir ini jangan sampai ketukar, karena kalau ketukar nanti malah jadi bocor. Yang kita perlukan yang jelas grinding paste. Beberapa hal yang harus disiapkan. Biasanya kalau saya pakai tusuk gigi ya, jadi tusuk gigi ini fungsinya untuk ngambil si pastanya, karena pastanya ini kita nggak perlu jumlah yang terlalu banyak, cukup sedikit. Lalu udah dipastikan kalau metode itu ada beberapa, ada yang senang pakai bor karena malas narik-nariknya, terus ada juga yang pakai dari atas dan juga ditarik dari bawah. Kalau ini metode yang umum dipakai, itu kita tarik dari bawah untuk muterin yang namanya si clapnya biar bergesekan antara payung clap dengan seating clap. Pastiin kita siapin oli. Jadi olinya ini kita kasih di bagian batang dan di lubangnya dengan tujuan nanti saat si clapnya ini kita putar-putar itu tidak terjadi keausan di clap maupun di seating clap.
Jumlahnya nggak usah terlalu heboh ya, yang penting asal ada. Nah, seperti ini. Terus kita punya batang. Ini mau pakai selang, mau pakai gimana, bebas. Biasanya sih kalau biar nggak terlalu ada main, ini pakai selangnya sedikit, terus pakai batang tertentu, ataupun pakai selang yang cukup keras. Berikutnya, kita kasih yang namanya pastanya ini, pasta yang halus. Pasta yang halus ini kalau misalnya teman-teman ini dilihat secuil banget, sedikit banget ya, ini udah berdampak luar biasa. Jadi biasanya sama saya ditaruh di payungnya atau mau di bawahnya dengan jumlah yang ya dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Segitu pun cukup. Dari sini gerakannya kalau kebanyakan ini yang saya lihat tuh orang seneng yang digesek-gesek seperti ini. Intinya sebenarnya itu kalau udah terbiasa seperti itu sih nggak ada masalah karena secara dampaknya berdampak sama. Tapi inti dari skir clap itu adalah memberi tekanan terhadap clap dan menggeseknya. Dan jangan berlebihan. Biasanya kalau saya menghitung itu kurang lebih 20 sampai 25 stroke. 25 stroke tuh 25 kali putaran ya, seperti ini ya. Jadi kalau dilihat mungkin culun, nggak kayak umumnya orang-orang. Jadi cukup ditaruh di bawah, ditarik tangannya, terus kita putar. Jadi kita hitung kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Misalnya di 20 nih ya. Nanti kita buka, lalu kita bersihin, lalu kita amati. Apakah sudah terjadi yang namanya bentuk yang kita ingin. Biasanya nanti akan ada jadi ring. Ini kita bersihin. Kedua permukaan, bagian klep maupun bagian si klepnya kita bersihin. Nah, di bagian klep ini kita bisa lihat nih perbandingan antara klep yang belum di-skir dan yang sudah di-skir. Yang ini agak mengkilat, ini sudah agak kasar. Ini dengan hanya 20 kali tarikan. Ini berarti sudah mulai terbentuk si bentuk klep dengan seatingnya. Ya, kalau udah kayak gini biasanya saya tinggalin dulu. Baru ke berikutnya. Nanti bolak-balik dua-duanya sambil dicek. Kalau misalnya masih bocor, diulang lagi 20 stroke atau 25 stroke. Jadi jangan berlebihan karena sebenarnya cukup segitu dengan pasta yang luar biasa kasar gitu ya, meskipun yang fine yang pakai yang halusnya ini udah sebenarnya udah cukup. Jadi saya ngerjain dulu yang ini. Satu lagi ya. ...20 stroke barusan tuh kalau dihitung. Jadi ya cukup, sebenarnya cukup begitu. Lalu kita bersihin, kita cek. Dari sini kalau misalnya sudah sekiranya kebentuk, coba kita lihat nih. Nah, ini belum kebentuk dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya lebih kasar. Ini kan belum terlalu kebentuk nih ya, masih agak mengkilat ya. Kita coba lagi 20 yang ini. Nah, nih kelihatan sudah mulai kasar ya. Kalau udah mulai kasar kayak gini, sekarang kita coba. Sekarang kita bersihin, kita cek apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau misalnya udah nggak ada kebocoran, sudah lebih dari cukup. Jadi nyekir itu sebenarnya cukup sebentar. Pemeriksaan kebocoran klep itu ada beberapa. Ada yang bisa kita isi bahan bakar atau cairan di sini, ataupun dari bagian in kita isi bahan bakar dari portnya. Ini sekarang kemungkinan besar bocor ini, tapi kita lihat ya. Tutup, kita isi bahan bakar di atas ini. Gak usah terlalu banyak, dikit aja. Wow, kelihatan kan banjir? Berarti kalau gini kita harus lanjut. Ini dilakukan sampai benar-benar yang namanya klepnya sudah tidak bocor. Ada yang ketiduran. Kasih lihat kan? Ada yang ketiduran itu. Capek sekali dia kelihatannya. Waduh, Mas Bob. Aduh, Bob ternyata capek sepertinya. Entah dia habis ngapain. Nggak ada ngoroknya. Kalau nggak ada ASMR ngorok tuh lucu ya. Mikir lagi. Ini Pak Mansur sekarang lagi nyiapin untuk bagian piston. Jadi udah beres skir clap dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah kita rakit karena nggak ada hal yang benar-benar
penting banget untuk dibahas secara umum. Masang yang namanya klep ya gitu-gitu aja. Sekarang kita akan lari ke pemasangan mesin. Karena di video sebelumnya kan kita belum pasang mesinnya ya, hanya baru ukur-ukur, belum merakit. Jadi kita akan merakit dan akan ada beberapa hal yang sekiranya harus diperhatiin, khususnya torsi pengencangan yang sering banget ditanyain sama teman-teman untuk baut ukuran berapa itu berapa, dan sekalian kita sedikit ASMR. Aman itu? Aman. Oke, sekarang kita bicara perihal yang namanya ring seher. Ring seher itu kalau bagi teman-teman yang belum tahu ya, itu ada tiga got ini ya. Kalau dilihat dari pistonnya ada got 1, 2, dan 3 yang paling bawah. Yang disebut paling atas ring kompresi 1, yang kedua itu ring kompresi 2, dan yang ketiga itu disebut dengan oil ring. Dimana di sini sebenarnya ada oli yang terperangkap untuk menjaga melumasi yang namanya piston dan boring glass. Yang at 1 dan 2 ini adalah untuk menjaga kompresi. Dan yang menjadi salah satu pembicaraan itu adalah satu placement, dan kedua adalah posisi gap itu dimana, karena ada yang menganut posisi Y, betul, Paman? Betul. Ada juga posisi, nggak sesat sih, tapi posisi yang saya suka, yaitu bersilangan berjauhan. Nah, kalau kita misalnya, ini yang punya TDR ya, kalau kita lihat nih ya, ini kebetulan udah langsung kepegang 3 biji. Bagian yang ini, 3 piece ini adalah yang disebut dengan ring oli. Ini adalah pegas atau pernya, dan 2 ini adalah pernya. Nah, dari situ, 2 hal ini yang suka bermasalah. Ring 1-nya mana, ring 2-nya mana? Kalau di sini, kalau teman-teman lihat nggak sih, ada tulisannya kan TDR, terus 53,4 sesuai dengan ukurannya. Terus kalau kita lihat, yang mana Yosur? Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, biasanya umumnya itu kalau kita lihat dari ujung ring seher untuk menentukan ring 1 atau ring 2, ring 1 itu biasanya atas dan bawahnya itu tajam. Sedangkan kalau yang ring 2 itu bagian bawahnya itu ada sedikit yang namanya apa ya? Moncong. Agak miring-miring gitu deh kalau dilihat dari samping ya. Jadi begitu. Sekarang kita rakit dulu. Nah, perakitannya ini bias diusahakan dari yang paling bawah, yaitu ring oli. Ring oli paling bawah, dan saya ini metodenya adalah metode yang disebut ujung-ujung ya. Ada yang Y itu begini. Jadi ada yang namanya gap ring seher. Gap itu adalah celah ini ya, celahnya ini. Ini posisinya ini tidak boleh, yang pasti itu adalah di bagian dimana tekanan piston itu besar. Berarti ujung sini sampai ujung sini, saat piston lagi bermain, dia akan menekan ke bawah sampai akan menekan ke atas. Nah, kalau ditaruh di posisi atas ini, walhasil yang namanya boring glass ini nanti akan menjadi baret, sehingga harus jauh dari situ. Ada yang posisi Y-nya di sini, sama sini. Gitu. Kalau saya menjaga untuk lebih jauh lagi adalah saya ngikutin posisi pen piston, jadi ujung sama ujung. Kalau tadi di sini sambungannya, kita lihat dulu ya. Mana sambungannya? Soalnya sambungan, nah ini. Sambungan ini juga sebisa mungkin jauh dari bagian ujung-ujung sini, biar dia nggak terjadi yang namanya siapa tahu lepas dan tiba-tiba menekan ke boring, walhasil jadi baret, dan itu salah satu yang menjadikan ngebul karena baret. Kalau kebalik gimana itu? Sebenarnya sih kadangkala kalau bisa, ini sebenarnya ring seher satu sama yang lain tuh kadang-kadang ketebalannya berbeda. Jadi andai kan ada juga tandanya di mana ring ini ketebalannya dengan gotnya itu berbeda, itu lebih mudah lagi. Cuman kalau sama biasanya bentuknya seperti itu. Dan kalau sekarang kita lihat ya, ring 1 celahnya sebelah sini, ring 2 celahnya sebelah sini, ring oli pertama sebelah sini, ring oli kedua sebelah sini. Jadi dia berjauhan dan di satu as ini. Ini preferensi saya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain atau senang dengan yang gaya Y yang sesuai dengan SOP pabrikan atau dari ya umumnya seperti itu boleh-boleh aja, aman. Soalnya itu kadang-kadang menjadi perdebatan. Oh, bagusnya gini, bagusnya begitu. Tapi ya overall hasilnya kurang lebih sama. Terus ini pen tadi udah dipasang ya? Ya. Kayak sekarang ini kita minta bantuan Pak Mansur. Ya, atas bawahnya tadi ingat kan? Yang tadi dari bawah. Oke. Sekarang kita pasang, jangan lupa setiap kali ini akan dibantu sama Pak Mansur. Ya Pak Mansur. Setiap kali kita akan merakit part di engine, di mana nanti itu harus ada gesekan, di mana nanti ada oli saat nyala, itu kita kasih oli dulu. Salah satunya kita kasih oli di bagian stang seher di sini. Sebelum pemasangan pastiin juga ini yang namanya boring, semua parts itu jangan sampai ada kotoran ya.
Ini juga nanti harus kita lumasin. Habis ini kita pasang packing bawah dulu. Bosnya udah ada. Ini juga sebagai sebuah catatan buat teman-teman pas kita perubahan head jambus ini, untuk selain main bolt atau bolt angkernya ini kita rubah karena harus lebih panjang. Selain dari itu juga yang namanya boss block bagian antara boring glass sama cylinder head ini kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Kita pakai punya Mio. Packing ini juga dapat kita rubah-rubah sedikit. Kita ini packing bawahnya kenapa kita rubah, karena gelasnya bawah ini agak lebih besar, jadi kita rubah. Terus kemarin tuh kalau nggak salah ada yang bertanya sama saya lupa di video sebelumnya atau di mana gitu ya. Itu ada yang nanya ukuran ketebalan gelas bawah itu berapa. Kalau untuk ini saya berarti ini kurang lebih 54 hampir 55 mili untuk diameter gelas ini ya. Saya lupa di komentar kalau nggak salah ada yang sempat tanya. Jadi itu jawabannya. Sekarang kita pasang dulu nih ya. Sekarang kita main ke bagian head. Packing headnya ini juga ada sempat kita custom ya, karena secara ukuran. Oh ya, siapa bola lagi? Si donat ini harus dipasang. Donatnya made in Jepang ini. Ini untuk torsi kalau baut 10 itu biasanya batangnya ya. Jadi kalau kita ada baut, mana ada baut? Nah, misalnya ada baut, kalau kepala 10 itu kadang ini sebenarnya 6 mili. Ada juga yang kepalanya 10 mm. Ini kalau untuk torsinya itu pengencangannya biasanya kalau cuma segitu cuman ya 6 Nm lah, nggak terlalu heboh. Packing head kita pasang. Ini kalau lagi ngencengin baut ini sebisa mungkin nanti dikencenginnya silang ya. Jadi kalau secara engine kita begitu dulu, nanti sekalian kita bahas nyetel klep di video berikutnya. Kita pasang kopling otomatis dan kopling. Oh ini kita butuh ini dulu, tempat wadah. Jadi kalau sebaiknya ini mumpung kita lagi ngerjain hal yang lain, koplingnya direndam dulu sama oli. Biar nanti pas dia start itu dia sudah ada oli di bagian koplingnya. Jadi kopling ini kan kopling basah, dia itu harus ada oli. Kalau bisa dilihat juga di bawah sini kan ada baknya nih. Nah baknya ini fungsinya untuk biar ada selalu oli ntar yang membasahi yang namanya kopling. Jadi kita tunggu dulu cari tempat. Oli ya, apa aja sih sebenarnya, yang penting masuk ke spek mesin. Kita rendam dulu. Biar sekalian di sini. Salah lubang. Awas salah lubang. Oke, bisa di. Wih. Oke, tinggal nyetel kita ya. Iya. Jadi so far untuk Sumanto ini udah bagian sebelah kanan udah selesai. Tinggal kita mainan timing karena videonya udah cukup panjang. Di video berikutnya kita akan set timing sekalian nyetel klep, apa yang harus diperhatikan soal style klep. Mudah-mudahan Sumanto bisa lebih cepat lagi. Harusnya saya udah pesen body yang wave. Harusnya mudah-mudahan di video berikutnya udah bisa kita liatin, kita review barangnya seperti apa, karena dia seperti ori tapi entah barangnya seperti apa, kita lihat. Sesuai dengan warna pilihan teman-teman, yaitu warna abu-abu. Oke, sampai sini dulu. Doakan Sumanto bisa cepat selesai. Jangan lupa subscribe untuk info lainnya. Bye-bye. Bye-bye.